Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang dirahmati oleh Allah, jamaah sholat asar Mushola Al-Istiqomah, yang kami hormati bapak-bapak pejabat pengawas, Pak Huda, Pak Yuli, Pak Danang, dan juga ibu-ibu jamaah Mushola Al-Istiqomah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah tadi telah melaksanakan ibadah sholat asar secara berjamaah, dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan dengan kegiatan kajian bulanan dan penutupan dari kegiatan khataman Quran sebagaimana dihimbau dari kantor pusat. Jadi khataman pada edisi kali ini adalah dalam rangka peringatan Hari Uang, Hari Sumpah Pemuda, dan Hari Pahlawan dengan tema meneguhkan amanah, mengabdi dengan keikhlasan, mengawal asta-cita. Artinya apa? Ya kurang lebih itulah. Jadi kita diharapkan tetap menjaga amanah secara ikhlas dan tetap mengawal program-program dari pemerintah yang terkenal dengan asta-citanya. Kedua, tentunya salat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Rasulullah SAW, keluarga, para sahabat, dan tentu kepada orang-orang yang istiqomah melanjutkan risalah beliau hingga yaumil akhir. Semoga kita yang hadir di majelis ini termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, nanti rundown acara kita sebagaimana dulu di khataman Quran ketika hari pajak. Nanti kita mulai dengan ceramah dari Ustadz Guntur Bilulu. Jadi insya Allah nanti disampaikan oleh Ustadz Guntur Bilulu. Beliau menggantikan Ustadz Ramli Abbas yang berhalangan hadir untuk sore hari ini. Beliau juga salah satu ulama di Sulut yang cukup kondang nanti, dan mungkin ini pertama kali ya Ustadz datang ke sini, jadi kita bisa mengenal salah satu ulama di Sulut ini untuk hadir di mushola kita. Setelah ceramah nanti kita lanjutkan dengan prosesi penutupan khataman, yaitu dengan membaca suratun Al-Fatihah dan 3 surat terakhir di Al-Quran yang dipimpin oleh Ustadz Guntur Bilulu, dan sekaligus ditutup dengan doa khataman. Insya Allah itu nanti rundown acaranya. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ustadz Guntur Bilulu untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lizzalali wajhika wa azimi sultani.
Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanjur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa sadaqallahu nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minas sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pimpinan Pajak Pratama Manado yang berkenan hadir, yang berkenan memberikan kami undangan untuk hadir pada acara majelis ta'lim atau kajian pada sore hari ini, dan seluruh bapak-bapak yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ada ibu-ibu nih Pak? Iya, maaf banyak ibu-ibu saya tidak bisa sebut satu persatu. Kenapa? Ada alasan Pak. Kenapa saya tidak bisa sebut satu persatu? Yang pertama, ada dua alasan. Pertama, saya tidak kenal karena baru kali ini saya ke sini. Biasanya tidak bisa tahu nama-nama. Saya khawatir mungkin bapak-bapak ini ada bernama Ibrahim atau nama-nama yang lain, kemudian saya panggil nama-nama juga yang tidak sesuai. Ini bahaya ini. Kenapa? Karena setiap orang Islam itu memberi nama putra-putrinya itu ada dengan pengorbanan berupa akikah, dengan menyembelih hewan akikah, sehingga nama itu abadi, mulai dipakai ketika dia dari awal hidup sampai dia meninggal, bahkan nama itu akan disebut-sebut di hari kiamat nanti. Makanya saya tidak boleh panggil nama yang lain. Misalnya Malik atau saya panggil Michael. Salah. Begitu juga ibu-ibu. Mungkin ibu-ibu ada yang bernama Syarifah, saya panggil yang lain, salah juga. Nanti di yaumil mahsyar nama-nama ini akan dipanggil dan ibu bapak akan menuntut pada saya. Masya Allah. Oleh karenanya saya minta maaf tidak bisa sebut satu persatu. Bapak ya ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan kuasanya, atas ridho dan inayahnya. Pada sore hari ini kita boleh semua dapat berkumpul di sini dalam rangka kita menghadiri majelis kajian agama yang dilaksanakan oleh Kantor Pajak Pratama Manado. Salawat dan salam senantiasa tercurah atas junjungan kita baginda Nabi kita Muhammad SAW dan kepada keluarganya, para sahabatnya. Teristimewa kepada kita yang istiqomah menjalankan syariatnya ini sampai hari kiamat. Alhamdulillah kita baru saja melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, itu melaksanakan perintah sholat asar. Dan memang sholat asar ini sholat yang paling rumit dilaksanakan dibanding dengan sholat-sholat yang lain. Kenapa? Antara waktu asar dan maghrib itu sangat dekat. Di sementara waktu itu kita sibuk dengan berbagai pekerjaan kita. Kita sibuk dengan aktivitas kita sehari-hari. Apakah di kantor, di pasar, di jalan, para sopir, dan semuanya. Sehingga jam-jam seperti ini agak sulit kita melaksanakan perintah sholat. Hanya sebagian kecil daripada orang-orang yang beriman yang melaksanakan sholat asar itu tepat waktu, Pak. Di masjid-masjid itu pada umumnya juga begitu, Pak. Di masjid-masjid ada kalanya cuma 5 orang, cuma imam bahkan, pokok isyarat. Sementara jamaah akan sibuk. Kesibukan itu
sehingga mereka lupa dengan melaksanakan perintah. Tapi alhamdulillah di KPP pajak ini ada disediakan musolah, sehingga pada waktu-waktu sholat itu dikumandangkan azan dan mengingatkan kepada karyawan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa, luar biasa. Ini karyawan, pimpinan pajak pertama ini mengadakan musolah ini, dibanding dengan beberapa kantor yang saya datangi juga tidak ada. Sehingga jamaah, sehingga karyawan terpaksa harus cari masjid yang paling dekat. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai dengan sore hari ini, Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih sayang pada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih cinta pada kita. Yang dibuktikannya dengan Allah masih mengaruniai kita dengan berbagai kenikmatan-kenikmatan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencukupkan kita nikmat-nikmatnya. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Betapa Allah sayang pada kita. Allah sudah cukupkan nikmat-nikmatnya dalam kehidupan ini. Kita alhamdulillah bisa bekerja di tempat ini, bisa memegang jabatan, bisa menjadi karyawan, dibanding dengan saudara-saudara kita yang lain, yang mungkin mereka tidak punya pekerjaan tertentu. Mereka masih melaksanakan kegiatan sehariannya suatu hari yang tiada putus-putusnya. Maka kita ini bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih mengaruniai kita dengan nikmat, jabatan, dan pekerjaan. Ini kita perlu syukuri, Pak. Ya, dibanding dengan saudara-saudara kita di sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencukupkan kita, melengkapi kita dengan istri-istri kita, suami-suami yang ganteng, istri-istri yang cantik, bahkan anak-anak kita yang cerdas. Subhanallah. Dibanding dengan saudara-saudara kita yang sampai hari ini mereka tidak punya anak. Kita bersyukur juga pada Allah. Allah kasih kita dengan nikmat yang lain, kasih rumah. Ya, sementara saudara-saudara kita tidak ada, masih kos-kosan, kontrak dan sebagainya. Allah kasih kita kendaraan untuk memudahkan pekerjaan kita dibanding dengan saudara-saudara kita yang lain yang hanya jalan kaki, naik oplet, naik semua. Maka semua ini kita harus bersyukur pada Allah atas karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? La in sakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, niscaya aku akan tambahkan nikmat itu padanya. Tetapi barang siapa yang kufur, yang tidak pernah bersyukur atas nikmat-nikmatku, kata Allah, inna 'adzabi lasadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Orang yang tidak bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya, dia akan mendapatkan azab, Bapak Ibu semua. Dia selalu mengeluh dengan kehidupannya meskipun dia sudah diberi kecukupan kenikmatan-kenikmatan yang ada. Tapi dia merasa itu kurang, dan itulah manusia. Sikap manusia itu selalu merasa kekurangan. Ya, sudah dapat pekerjaan, golongan 1 maunya golongan 2, golongan 2 maunya golongan 3, mau jadi pejabat, mau jadi menteri, mau jadi presiden, dan mau semuanya. Itulah manusia. Karena tidak ada rasa kepuasan di dalam diri manusia. Mereka nanti akan puas manakala mereka sudah tiada. Nah, itulah kehidupan. Maka kita ini selalu bersyukur pada Allah. Memang kalau berbicara masalah nikmat Allah, Pak, Ibu, bicara nikmat Allah yang Allah berikan pada kita, ini tidak bisa kita hitung. Ini janji Allah. Bukan janji Nabi Muhammad, tapi janji Allah
kepada Nabi Muhammad, itu kepada kita. Apa janji? Apa kata Allah? Di dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi. Bapak Ibu bisa periksa surat Al-Kahfi. Apa kata Allah? Qul laukanal bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Apa kata Allah? Wahai Muhammad. Artinya kalau wahai Muhammad itu kepada kita, kepada umatnya. Wahai Muhammad, andai kata air di lautan itu dijadikan tinta untuk menulis semua kenikmatan ayat-ayatku, sesungguhnya engkau tidak akan mampu untuk menulisnya. Meskipun ditambah lagi dengan nikmat yang sama sebanyak 7 kali, sesungguhnya engkau tidak akan mampu. Itu nikmat Allah, Pak. Memang nikmat Allah ini orang tidak bisa hitung, Pak. Di dalam diri kita saja, Pak, di dalam diri kita sendiri sulit untuk kita hitung. Ya, itu mulai dari ujung rambut, Pak, dan mulai dari rambut sampai ujung kaki itu adalah nikmat Allah. Dan semua nikmat Allah ini berfungsi, berguna bagi manusia. Allah kasih kita rambut, ada faedahnya. Allah kasih kita kulit, Allah kasih kita alis mata, Allah kasih kita mata. Coba Pak, orang bayangkan Pak ya. Kalau seandainya orang ini tidak ada mata, bagaimana orang bisa melihat kehidupan dunia ini? Yang kata sebagian orang, dunia ini yang penuh dengan segala kegemerlapan. Pak, orang tidak bisa lihat ini. Kemudian Allah kasih kepada kita contoh-contoh kecil saja, Pak. Allah kasih kita dengan mata tadi, dan kemudian hidung. Ini hidung, Pak. Coba orang lihat betapa kekuasaan Allah, betapa kekuasaan Allah ini, begitu mulianya Allah. Dia berikan kita hidung, dan di hidung itu ada 2 lubang. Lubang ini dia menghadap ke bawah. Tidak ada lubang hidung itu menghadap ke atas. Andai kata Allah takdirkan kita lubang hidung ini ada menghadap ke atas, Pak. Bagaimana dalam kehidupan? Kalau setiap ujang. Kalau ujang, orang ada di jalan, terpaksa mesti pakai payung. Kalau nyanda, orang Gorontalo bilang, malamise. Maka ini orang syukuri. Orang syukuri nikmat yang kecil sebenarnya ini. Tapi faedahnya sangat besar. Hidung kita mancung. Ya. Berbeda dengan binatang-binatang. Allah kasih semua. Allah kasih semua nikmat itu kepada makhluk-makhluknya. Makhluk-makhluk itu adalah manusia, jin, bidadari, ya, binatang-binatang. Semua kasih. Tapi coba kita lihat perbedaan manusia dengan binatang. Contoh kerah. Allah kasih panca inderanya ada semua, mulai dari rambut sampai ujung kaki jarinya itu. Tapi berbeda-beda dengan kita. Coba orang bayangkan, Pak, kalau andainya orang ini Allah kasih orang semua penuh dengan rambut di badan ini. Mulai dari kepala sampai kaki sama dengan kerah, sama dengan yaki. Kasihan, apalagi ibu-ibu cantik-cantik begini. Kok sama model sama dengan kerah penuh bulu-bulu, tidak laku tuh badak-badak. Ya, tidak laku. Nah, itu yang terang syukuri. Betapa nikmat Allah ini besar sekali. Ini kecil, Pak. Tapi orang kaji nikmat Allah ini. Yang kemudian itu semuanya berfungsi dengan baik. Makanya perbedaan manusia dengan binatang itu sangatlah jauh. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dengan rupa, dengan bentuk yang sebaik-baiknya, seindah-indahnya, secantik-cantiknya. Ini torak manusia. Dibanding dengan binatang-binatang, Pak. Binatang sama, punya 2 kaki, punya 2 tangan. Tapi mereka tidak bisa berjalan dengan 2 kaki.
mereka merangkak 4 kaki. Tapi kita lihat, Masya Allah, dengan tegap-tegapnya kita berjalan dengan 2 kaki. Mereka binatang-binatang memang 2 kaki di depan itu adalah tangan bagi mereka. Tapi mereka tidak bisa berjalan sebagaimana berjalannya manusia. Maka sungguh orang ini harus bersyukur pada Allah. Allah kasih ini pada orang semua, Pak. Ada berjalan bagus-bagus. Ya. Orang bersyukur pada Allah dengan segala kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah Ta'ala takdirkan pada kita. Dan Bapak Ibu semua yang ada bekerja di sini, di kantor Pratama Pajak Manado ini, ada merupakan qadar Allah. Allah sudah takdirkan Bapak Ibu sejak dari zaman azali, di zaman yang orang belum lahir, sudah tertulis orang nasib ini. Kalau kamu lahir, mau jadi apa? Sudah ditakdirkan. Saya ditakdirkan oleh Allah mungkin akan jadi begini. Meskipun cita-cita saya tidak seperti itu. Saya dulu ingin jadi polisi, Pak. Saya kepingin sekali jadi polisi. Tapi tidak bisa. Allah takdirkan yang lain. Mungkin bapak-bapak juga seperti itu. Dulu ingin bekerja sebagai apa, tapi takdir Allah. Sehingga Allah, qadarullah ini, masuklah kepada kita. Kita bisa bekerja di sini. Ya. Ini bukan bapak ibu pemau sebenarnya. Tapi ini memang sudah qadarullah. Datangnya dari Allah. Maka ini syukuri. Orang syukuri, ya Allah. Engkau masih berikan aku nikmat pekerjaan. Di tempat yang bagus, di tempat yang mulia. Dibanding dengan orang yang lain. Di pasar, di panah, di tempat sampah. Mereka juga harus bersyukur orang-orang yang bekerja di tempat sampah, pengangkut-pengangkut sampah. Mereka itu bersyukur. Kenapa? Karena mereka juga punya pekerjaan. Dibanding dengan orang yang tidak punya pekerjaan. Gitu, nah. Makanya Allah bilang selalu, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, berhubungan dengan hari uang. Kita semua perlu uang nih, Pak. Tidak ada manusia yang tidak butuh uang kecuali malaikat, ya, dan binatang. Tapi sepanjang dia masih namanya manusia, bertepatan dengan hari uang, tidak ada satu makhluk tidak ada manusia ini yang tidak membutuh uang. Dia kecil, besar, tua, muda, semua butuh uang. Bahkan ada anekdot, cerita-cerita bahwa kalau ada orang mati kontoran kipas-kipas deng doi, pasti dia akan bangun. Astagfirullahaladzim, tidak. Ya, kalau orang tutup mata selamanya, biar miliaran orang mau taruh di meja, dia soalnya tidak akan bangun. Maka orang bersyukur, Pak. Nikmat Allah yang paling besar, selain tadi yang saya bilang, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu adalah nikmat Allah. Itu masih kecil. Allah kasih kita pekerjaan, Allah kasih kita rumah, Allah kasih istri, anak, cucu. Itu kecil semua. Semua kecil. Dibanding dengan salah satu nikmat yang sangat luar biasa, yang sangat besar. Apa nikmat itu? Nikmat itu ada pada orang semua. Sampai sore hari ini, sampai detik ini, masih ada pada orang Allah kasih. Nikmat itu adalah ruh, nyawa, jiwa yang masih terpasang pada orang ini. Coba seandainya nikmat besar ini Allah cabut. Allah cabut melalui perantaraan malaikat Israel, pencabut nyawa. Dia datang pada kita, entah dia datang di rumah, entah dia datang di kantor, entah dia datang sementara kita berada di atas kendaraan. Allah perintahkan padanya untuk datang menemui kita. Kedatangan malaikat Israel bin malaikil maut ini tidak membawa rezeki. Dia tidak bawa rezeki, tapi dia datang untuk mencabut nyawa kita. Kedatangan malaikat ini hanya untuk mencabut nyawa kita. Nah, alhamdulillah kemarin, Pak, ini kisah-kisah nyata ya. Kemarin itu tidak ada yang menyadari bahwa kemarin di Manado itu ada kurang lebih 12 orang meninggal dunia. Tidak ada yang.
hiraukan. Imam 3, imam masjid 3 orang. 1 imam di lembaga pemasyarakatan Tuminting, 1 imam di Dendengan, musolah Dendengan, 1 imam di Sindulang. Ya. Kemudian ada jamaah-jamaah yang lain. Betapa banyak kemarin meninggal. Banyak. Nah, ini kenapa orang lihat? Itu sudah ajal, sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mari orang ambil iktibar daripada peristiwa kematian itu, bahwa kelak orang juga akan seperti orang. Kafabil mauti waiton. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukuplah dengan kematian menjadi iktibar bagi orang. Orang lihat bahwa orang akan seperti mereka. Kita akan seperti mereka. Kita akan diusung, kita akan dimandikan, kita akan dibawa ke masjid, disolati, kemudian dikuburkan. Tidak ada manusia yang tidak akan seperti itu. Siapapun diri kita, Pak. Mau pangkatnya jenderal, mau dia presiden, sampai dengan tukang basuh sapu. Pasti. Dan itu pasti. Jadi kemarin peristiwa kematian sungguh bisa membuka terang mata. Ya Allah, buat orang ini tidak lama juga mau. Giliran itu pasti ada. Dan ketika orang mati semua tidak berguna, Pak. Pekerjaan kita sia-sia. Rumah yang kita usahakan dari pekerjaan kita beli, kita tabung, kita kemudian kita bangun. Setelah kita mati, selesai. Tidak ada. Kita tidak akan bawa. Anak cucu kita, mobil kita, yang akan kita bawa. Kita akan menghadap sendiri. Yang akan kita bawa adalah amal-amal perbuatan kita. Termasuk sore hari ini, kita ada berbuat amal ibadah. Di mana? Di tempat ini dengan melaksanakan kajian atau majelis taklim. Ini akan dimintai pertanggungjawaban juga, Pak. Semua kita ini sudah dicatat oleh malaikat pencatat yang ada di bahu-bahu kita. Mereka semua mencatat kehadiran kita. Niat kita sudah dicatat. Maka terang ini, Masya Allah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bertepatan dengan Hari Pahlawan, 10 November hari ini. Kita kenang akan arwah-arwah mereka para pejuang yang sudah mengorbankan jiwa raganya untuk bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Mereka pertaruhkan jiwa raganya sampai mereka gugur sebagai kusuma bangsa. Demi siapa? Demi bangsa dan negara. Demi kita sebagai pelanjut daripada pembangunan bangsa dan negara ini. Ini peristiwa heroik, peristiwa yang disebut diabadikan dengan 10 November Hari Pahlawan. Ini luar biasa perjuangan. Ini mereka gugur sebagai syuhada. Mereka mati dengan membela orang-orang yang mati membela agama, orang yang mati membela negara, orang yang mati dengan membela kebenaran, orang yang mati datang di majelis taklim, orang yang mati ketika sementara membaca Al-Quran, orang mati ketika dia sholat, orang mati ketika dia melaksanakan perbuatan yang baik, maka itu adalah syuhada. Itu adalah pejuang. Ibu bapak kita pejuang. Mereka datang bekerja siang dan malam. Bangun pagi setelah subuh mereka bekerja. Mereka adalah pahlawan dalam rumah tangga. Dapatkan harta bendanya untuk kita. Maka mereka juga adalah pahlawan. Ibu kita yang berjuang juga di dapur, pahlawan. Sama dengan orang-orang yang berjuang di jalan Allah ini. Bersamaan dengan Hari Pahlawan, Hari Patriotik, Hari Uang ini, orang semua bersyukur pada Allah karena masih bisa menikmati kehidupan di alam dunia ini. Dan orang bersyukur, kita bersyukur bahwa kita ada hidup di kota Manado. Kota yang aman, damai, ya, kota yang penuh dengan toleransi, sehingga kita ini bisa berdampingan dengan teman-teman
yang lain, dari golongan agama yang lain. Mereka baik, kita pun baik. Kita tunjukkan kepada mereka, inilah akhlak Islam. Kepada mereka kita tunjukkan, inilah akhlak Islam. Yang hormat, menghormati, mengeluarkan tutur kata yang baik. Sebab orang-orang Nasrani itu Pak, orang tidak tahu baca Quran. Orang-orang Kristen itu tidak tahu baca hadis. Yang orang baca, orang berdiri. Oh ini orang Islam, dia ada bicara. Nah, tutur katanya yang baik, penuh dengan kasih sayang, bisa merangkul, tidak memusuhi, penuh dengan senyuman, saling mengingatkan. Mereka pelajari itu. Saya hampir tiap bulan banyak mengalafkan orang-orang, bukan karena saya paksa-paksa. Tidak. Datang, Ustaz, akhlak manusia, subhanallah. Ya, begitulah akhlak daripada orang-orang Islam. Mereka tidak tahu baca Quran, tidak tahu baca hadis, tapi mereka baca diri kita. Oh, ini orang Islam. Setiap 5 waktu dia ke masjid, dia ambil wudhu. Ya, dia sebelum dia sholat, dia wudhu, dia membersihkan, dia berdiri. Meskipun dia baru mandi. Orang baru habis mandi, tapi orang mau sholat harus wudhu. Pak, sampai di situ mereka nilai, Pak. Maka jangan heran betapa banyak orang-orang mu'alaf sekarang. Banyak. Komunitas-komunitas mu'alaf di mana itu juga banyak. Ini salah satu nikmat Allah. Oleh karenanya, di sore hari ini saya tidak banyak mau sampaikan karena mungkin Bapak Ibu juga mau balik melaksanakan tugas. Ini hari Senin, hari pertama setelah kita kemarin 2 hari libur. Ini adalah seorang kesempatan untuk beribadah, mengabdi, dan bekerja. Untuk bangsa dan negara, untuk kepentingan keluarga kita. Karenanya saya hanya bisa menyampaikan, mari bekerjalah dengan yang baik, bekerjalah dengan jujur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memantau kita. Keberadaan kita Allah selalu jaga. Malaikat itu ada di kedua bahu kita. Mereka mencatat tentang apa-apa yang kita sudah buat. Selalu kita tunjukkan kepada bangsa dan negara bahwa inilah akhlak Islam yang selalu taat dan patuh terhadap apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya kira ini Pak dulu yang bisa kami sampaikan. Kemudian tadi saya ada disampaikan untuk doa. Sama-sama Pak ya. Terang hadiahkan dulu suratul Fatihah kepada Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada pejuang-pejuangnya, kepada pahlawan-pahlawan, teristimewa kepada ibu bapak kita. Kita selalu Pak kalau mengirimkan surah Al-Fatihah, kita bayangkan kepada ibu bapak kita, baik mereka masih hidup maupun mereka sudah mati. Kita bayangkan mereka, kemudian kita fatihahkan pada mereka, kepada anak cucu kita yang ada di rumah. Sebab kita tinggalkan mereka di rumah ini tidak tahu apa yang terjadi. Sejak pagi kita datang di kantor, kita tidak tahu. Meskipun komunikasi lewat handphone ada. Maka kita selalu berdoa pada Allah. Ya Allah, tolong jaga istriku di rumah dan anakku. Tolong jaga harta bendaku ya Allah. Begitu juga seorang istri. Dia berdoa kepada suaminya. Ya Rabb, jaga suamiku. Dia menuju ke kantor, lindungi dia ya Allah. Subhanallah. Kalau ada suami seperti ini, istri seperti ini, surga tempatnya. Ya, kita sama-sama baca. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma ila arwah sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa qarabati wa azwajihi wa dzurriyyati ajma'in. Thumma ila arwah minal anbiya wal mursalin wal auliya was salihin wal ulama il amilin, khususan ila arwahi aba'ana wa mahatina wa jaddatina minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min masariqil ardi wa magharibiha wa bahya, khususan ila arwahi para syuhada yang gugur di medan perang ya Allah. Khususan ila arwahi wa ruhi ibu kami, bapak kami, anak kami, cucu kami, dan seluruh kaum muslimin wal muslimat. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وألهمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته عنا الليل وأطراف النار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا
بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وألهمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma arzuqna muta'abatan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa awwalan wa akhiran wa jahran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihan wa ada. Allahumma hayna bil mautil ulama wa amitna bil mautis syuhada fansurna yaumal qiyamati jumratul awwaliyah wa ahadna jannatal wa daras salam alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa suhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqan jalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tahlilana wa tadarru'ana wa ta'budana wa tamim tagsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma jam'ana jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma dafa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsha wal jina wasyuyufa wal mukhtalifata was sadaida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bihalalika an haramika wa qina bi fadlika amman siwak ya fattahu ya rajaq ya muhawwilal ahwal hawil halana ila aqsanil hal. Allahumma habbib alaina al-iman wa zaidhu fi qulubina wa ghahril kufru wal fusuq wal ihsyan waj'alna minar rasidin. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad da'ima fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil.
Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim. Rabbighfirli wa liwalidayya. Rabbighfirli wa liwalidayya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Walil jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila arwah almarhum para pejuang bangsa dan negara ini. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi alamin. Sareng salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Demikian billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya